waktu sampai di sana pun kita langsung dijemput sama teman-teman UPN. sama teman-teman di PNM. Pakai spanduk Keren besar. banget, pakai spanduk besar Besar sekali. gitu. Itu kayak Jadi kita di sana tuh bisa memenuhi ekspektasi orang-orang yang kayak kita mau ke Malaysia. Kalau ketemu Pin oh iya benar-benar. Pin nih. Kalau kata Pak Dekan, belum afdol kalau nggak ke Malaysia kalau nggak ada. Betul, benar. Kalau nggak foto di tengah-tengahnya. LCC. Kayak nggak ada bukti gitu kalau ke Malaysia. Ya, betul. Dan kita masuk UPN itu ternyata sangat besar ya. Iya. Kayak kita tuh asli banget kampusnya itu enak, Iya. sejuk dingin seperti itu. Hai Visitarian. Wow, rame ya kali ini ya. Hari ini rame banget. Ini kayaknya podcast terame deh. Episode terame. Mungkin kita bisa perkenalan dulu karena kayak rame banget rame orang. Bisa dari mbaknya yang paling cantik sendiri. Oke, kenalannya nih apa aja nih yang harus dikenalin? Nama sama prodi dan angkatan. Oke, halo Visitarian, kenalin aku Alisa. Aku dari Prodi Sosiologi angkatan 22. Yeay, hai Kak Alisa. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Agung Nurul Fahmi. Saya dari Prodi Ilmu Politik dari angkatan 2022. Yeay. Hai semuanya, nama aku Nadia Devina. Aku dari Program Studi Hubungan Internasional angkatan 22. Yeay. Ya, halo. Nama saya Marcelino Restu Putra Lianto dari Prodi Sosiologi angkatan 2022 atau semester 4. Yeay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Batandika dari Prodi Ilmu Politik angkatan 22. Yeay. Next. Halo semuanya, aku Indah dari Program Studi Hubungan Internasional angkatan 23. Yeay, angkatan 23. Paling muda ya. Baru nemu nih. Jadi kita di sini tuh ngapain guys? Apa yang pengen kita ceritain? Kayak rame-rame banget nih. Iya. Apa yang pengen kita ceritain? Cerita kita pas waktu di Malaysia. Oh, waktu di Malaysia. Program apa tuh kak? Visip International Student Mobility. Visip International Student Mobility. Yeay. Pasti penasaran banget dari Visitarians. Apa sih Visip International Student Mobility? Siapa yang mau jelasin? Jadi Visip International Student Mobility itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Visip bekerja sama dengan UPNM yang diikuti sebanyak 20 mahasiswa dari Prodi Sosiologi, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari semester 2 dan 3. Semester 2 dan 4. Iya. Yeay. Apa tuh UPNM? Universitas Pertahanan Negeri Malaysia. Nasional Malaysia. Sorry. Minta maaf UPNM. Kalau di Indonesia emang nasional tuh. Iya. Nasional Malaysia. Mungkin Oke. resminya National Defense. National University of Defense. Malaysia. Malaysia. University of Malaysia. Jadi ngapain nih program kita? ini tuh kita tuh semacam studi exchange short term. Betul. Dan pendek. Yang Jam biasanya program. student exchange itu mungkin sebulan, 2 bulan, kita cuma Seminggu. 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 Tapi seru-seru banget dan Seru banget. Cukup apa yang kita bakal bahas hari ini adalah keseruan Keseruan. seminggu itu ya. Ya, betul. Experience Pengalaman. itu. Jadi karena supaya visitarians di rumah itu juga bisa merasakan keseruan kita selama seminggu, kita akan breakdown. Ngapain aja sih? Visip International Student Mobility, ada yang mau nge-breakdown dari hari pertama, dari keberangkatan deh. Aduh, siapa dulu Siapa ya? dulu yuk? Yang bilang siapa dulu deh kayaknya. Jadi saya berarti ya. Oke, hari pertama yang jelas itu hari pertama ya pemberangkatan. Jadi kalau dari saya pribadi pemberangkatan itu ya dari kos terus kemudian saya menuju Bandara Juanda Terminal 2. Nah, di sana kita langsung berkumpul di depan terminal untuk nanti membagikan apa? Boarding pass ya? Boarding pass. pass. Paspor. Dan lanyat Paspor. ya. Paspor juga ya? Iya, paspor juga. Bagian paspor. Nah, terus kemudian Roti. Iya juga dapat roti. Oh, Terima dari kasih Bani. Bani. iya dapat roti juga ya. Harapan kita. Oh ya, kita mulai masuk ke apa? Pengecekan imigrasi jam berapa? Jam 8, jam Kurang 9 lebih ya. jam Iya. 8 kita sudah Harus check-in, check-in masuk ya. imigrasi juga. Oh iya ya. Jadi kita masuk ke check-in. Kita ada tiket untuk apa? Istilahnya? Untuk boarding. Iya, untuk boarding Boarding. sekaligus sama Ngecek ini bagasi. cek bagasi gitu-gitu juga. ya. Kita bawa barang yang terlarang atau enggak seperti itu. Nah, terus kemudian kita naik ke atas ke ini ya, cek imigrasi. Oh, Kita cerita lucu semuanya lagi. itu dilepas ternyata. Oh, iya. Dari Sabuk, ini sabuk, dompet.
dompet, terus Bahkan ini jam sepatu tangan juga, juga, bahkan sepatu. sepatu juga. Aduh. Sepatu. Satu. Sendalku loh dilepas. Kayak rambut. Handphone kita juga. Iya, Ya, juga. harus dikeluarin Dan semuanya. waktu itu Steril. ada hand body itu. Oh, itu cerita lucu. Itu cerita lucu pertama. Jadi ceritanya guys, kalau kalian udah pernah naik pesawat atau ngelewatin cek-cek Imigrasi. barang-barang Iya. gitu ya, bukan imigrasi, cek-cek barang itu. Jadi kalian tuh kan nggak boleh ada larangan bawa cairan di atas 100 mili. Benar. Ya. Nah, waktu itu aku tuh bawa hand body. Aku kira, jadi hand body itu satu botol itu 200 mili. Aku kira 200 mili. Nah, posisinya hand body itu tuh tinggal setengah. Jadi aku pikirnya tuh kayak, oh ini cuma 100 mili doang, pasti pas, pasti kayak lewat. Tapi ternyata, dan aku nggak sadar, nggak lolos. ternyata nggak lolos. Ternyata bapaknya tuh kayak, mbak coba dimasukin lagi sampai 2 kali, sampai 3 kali. Ini ada cairan ya? Oh mungkin botol minum saya pak. Terus kayak, enggak mbak, ini kayaknya gede. Terus waktu dilihat, jadi ternyata si hand body itu satu botol tuh 400 mili. Oh. Jadi kalau setengahnya, itu 200 dia masih mili. 200. Terus akhirnya bapaknya yang bilang kayak, ini mau diapain, mau dibuang atau mau dipakai atau mau gimanain atau mau dikasihin orang yang masih ada di bawah gitu kan. Terus aku yang kayak, mau dikasihin ke siapa gitu kan. Mau dibuang tuh juga kayak sayang karena masih banyak banget. Dan akhirnya Kita pakai bareng-bareng. kita pakai bareng-bareng. Itu adalah pertama kali kita mengharumkan UINSA yang sesungguhnya dengan mengharumkan satu rombongan. Jadi tuh hand body-nya dibagi-bagi gitu. Hand body-nya tuh, dan aku Betul. bilang ke bapak imigrasi, pak ini jangan sampai dibuang kalau belum habis, itu amanah saya pak. Dan akhirnya kita semua pakai, dan akhirnya kita kemana-mana kayak bau hand body Nadia. Tapi akhirnya ke bawah nggak tuh hand body-nya? Enggak. Enggak. ke bawah. Sedih banget. Jadi itu makanya jangan ngeyel lah ya, kalau udah 100 mili dicek lagi barang-barang yang 100 mili. Mungkin buat lebih safety kayak bawa yang kecil aja gitu. betul. Kalau Makanya mau kenapa ada lebih, travel pack. Ditaruh di ini apa? Di bagasi. koper. Oh iya Bagasi. benar, harusnya ditaruh di bagasi. Koper. Jadi nanti buat pelajaran kita kalau mau milah-milah barang yang mana buat di bagasi, mana buat ada di Betul. tata-tata lagi. Lanjut. Apa ya? Ini sesi apa? Kayak wawancara kan? Iya, Kayak semacam iya. interview. Oh, waktu imigrasi. Iya, Oh Mas imigrasi. Pamam itu. Ada yang tanya. Sama. Iya, jadi guys, kalian kalau bisa imigrasi tuh mending cek ourselves first gitu ya. Kayak rambut, baju juga, karena kejadian Mas Tamam itu dikira Beda rombongan ya. Beda rombongan. Beda Beda rombongan. rombongan. Karena yang lain itu kita pakai alma mater itu kita cepet lah ibaratnya seperti Kurang Oh, Mas itu. Pamam waktu itu nggak pakai alamat. Pakai. Pakai ya? Pakai. pakai cuma mungkin penampilan. Oh ya penampilannya Secara beda look. ya. Ya kalau udah Terlalu masuk keren gitu ya, Mas Pamam tuh kayak Iya, terlalu terlalu keren keren. gitu. Iya iya. Betul. Bapak Nyentrik udah nyentrik. Cowokmu loh. Aduh ini nggak apa-apa termasuk segmen. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa? Memang Tamam, masuk shout out to imigrasi, Tamam. kita harus murah senyum biar Nah. gak kejadian kayak gini lagi aja. Benar. Ditanya apa aja di interview itu? Ditanyain Mau ngapain, mau ya kemana. mau ngapain ke Dari Malaysia, mana, dari mana, Berapa berapa lama? hari. Berapa Kampus lama? mana, fakultas mana, terus Nah. tujuannya kemana, penginapan di mana. Nah, sebelumnya kami juga mengisi itu ya MDC ya. Oh, Iya. iya. Ya, 3 hari sebelumnya. Benar. Jadi Benar, sekarang benar, itu benar. di Malaysia tuh ada peraturan baru untuk masuk ke Malaysia, semacam mengisi imigrasi online gitu untuk cross check. Jadi kita Hamin 3. tiga itu Iya. udah harus isi Kita harus MDSC itu. Jadi Hari teman-teman Jumat. esok-esok gitu. Ya. kalau Hari- ada ya, semua hari gitu. Itu penting juga ya. Mau student mobility, mau Liburan. traveling, Benar. itu wajib pakai Mhm. MDAC itu. Betul sekali. Experience first flight dong. Gimana? Kayaknya Bilal deh. Aduh, Jadi kayaknya apa Bilal lagi tuh ya? first flight itu langsung internasional. Keren banget. Gimana ceritain? Ya, jadi untuk semuanya, jadi saya itu pertama kali first flight internasional langsung. Ternyata sangat menyenangkan sekali dan saya sangat Window seat ya? Window seat Enggak, ya? enggak. Ya, nggak apa-apa. Tamam yang window seat. Oh. Iya, Tamam. Tamam yang window Iya. seat. Ya sangat suka sekali, saya juga demikian juga. Terus kemudian ternyata apa yang dikatakan teman-teman orang-orang kalau naik pesawat itu bakal jet lag. Enggak, tapi 2 atau 3 hari setelahnya itu baru kayak kerasa ini Pening fly ya, ya. pusing. Oh, Pening. Fly, pusing, pening. Agak. Pening. Kok nge-fly? Fly. Ya tapi nggak salah. Karena Iya. emang fly, Iya. flight, flying, nge-fly. Bener kan terbang. Nggak salah ya. Enak. Itu juga karena ini efek dari aktivitas kita yang di Malaysia itu terlalu Padat, iya. padat Ada, seperti itu. jadi nggak kerasa
gak kerasa jet lag-nya, kerasa banget gitu kan. Iya. Seru sih ya, intinya kan seru. Terus waktu sampai di sana pun kita langsung dijemput sama teman-teman UPN. sama teman-teman Yang UPNM, sangat-sangat Pakai spanduk keren besar. banget, pakai spanduk besar Besar sekali. gitu. Itu kayak Tapi kita bawa spanduk juga ya? Oh ya, kita Iya, juga iya, bawa iya, spanduk. bawa spanduk. Jadi kayak tarung gitu spanduknya kalau foto. Tapi aku pertama kali lihat mereka tuh kayak nggak expect gitu loh kalau mereka tuh seramah itu. Iya, gitu. sama itu friendly. Dan gak banget. expect kalau kita bakal disambut di bandara gitu. Iya. Oh iya, bener, bener. Jadi kota kita datang, jadi kayak hai langsung dari jauh gitu. Terus bisnya UPNM juga bagus banget. Iya. Iya, Scania ya. Nah itu one of culture shock aku mungkin ya. Hmm. Jadi waktu masuk bis ternyata mereka itu suka sama lagu-lagu Indo yang di kita tuh udah jadul banget kayak Iya. 10 tahun yang Wali. lalu gitu ya. Dan mereka Wali masih tuh kayak suka. nenekku pahlawanku bukan yang baru-baru gitu kan. Gitu. Tapi asik sih. Iya, Asik asik sih. sih. Kita juga kayak flashback ke 10 tahun yang lalu. Iya. Betul sekali. Kita waktu itu juga kita semua nyanyi bareng pas Nyanyi waktu itu. bareng. Pokoknya mereka tuh ternyata suka lagu-lagu jadulnya Indo ya, kayak apa lagi ya? Selain Wali tuh yang diputer Bagindas. Bagindas. Bagindas benar. Lagu-lagu Band-band pop galau. lah ya. Iya. Band-band pop beberapa tahun yang lalu, tapi karena suasananya dibawain sama mereka lagi jadi kayak lebih seru lagi gitu kan. Kayak Gak kerasa flashback. jadul. Nggak kerasa jadul. Iya. Suasananya Bener kan? juga beda ya. Karena mungkin kayak kebersamaannya gitu nggak sih? Karena zaman sekarang tuh kayak cenderung mostly lagu Indonesia kan galau-galau Iya. gitu kan. Betul. Jadi makanya kenapa Mereka pilih Tidak yang lekang. happy-happy aja Mm-mm. biar bisa sambut kita dengan baik gitu, dengan happy. terus Oke, dari lanjut. Kuala Lumpur kita ke IYC. Iya. Apa tuh IYC? Ingat nggak? International Youth Youth Center. Center. Itu di mana? itu di Ceras. Ceras. Kuala Ceras. Lumpur. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman ya oke lah ya. Dekat stadion ya. Dekat Iya, stadion. dekat stadion. Ceras. Itu kurasa kayak tempat khusus buat apa ya, resmi gitu. Soalnya kan mulai dari stadium, terus setelahnya tuh kolam renang yang Oh, iya. umum gede, abis itu baru IYC, apalagi setelahnya itu. IYC. Setelahnya IYC. Kayaknya ada kayak cabangnya Iya. UKM gitu lah, tapi kayak kampus ke UKM di sekian depannya, di gitu. depannya UKM tuh IYC. University Kebangsaan Malaysia. Malaysia. Yang dimana itu pada hari kesekian nungguin ceritanya. Tapi kita bakal ceritain. Lanjut. Terus malam kita jamuan. Pukul berapa itu ya? Jamuan malam. Pukul 8 ya. Jam Pukul 8. Jam Pukul 8. Ngapain aja tuh Kak 8 Papa? waktu setempat. zaman malam kita kebanyakan joget-joget bareng, Joget apa tuh? joget macem-macem lah. Tapi kita dari awal dari Indonesia udah Iya. nyiapin. Kita udah acaranya. nyiapin Koreo, performnya, ya. kita udah nyiapin koreonya. Seminggu terakhir itu kita udah latihan terus-terusan. Seru nggak? Jujur. Capek. Capek tapi seru. Tapi seru banget kan. Ada instruktur gerak kita nih. Iya, Wah. iya. Struktur gerak dan struktur nyanyi. Struktur gerak dan struktur nyanyi. Iya. Oh dia nyanyi juga kayaknya. Dikit awal-awal. Tamam juga nyanyi ya. Kayak gila kayak itu seru banget sih. Suci Jadi dalam debu. wah suci dalam debu itu lagu padahal udah lama banget. Iya, iklim. Tapi Sangat seru sekali lagu karena itu. emang dari orang-orangnya juga seru-seru. Jadi sebenarnya Betul. malam itu tuh bukan yang opening formal gitu. Itu lebih kayak informal welcoming party gitu. Dan- Jadi benar-benar akrab satu sama lain gitu Betul. akhirnya. Antara dosen dan mahasiswa juga waktu itu kan most of yang surprise ya buat kita Pawah You itu Nyanyi. penyanyi. The moments you never look at the class itu kalian akan lihat. Ternyata Sisi Pawah yang You bisa berbeda nyanyi ya. loh. Wahyu. Sisi yang berbeda. Tapi yang nyanyi tuh kita. Iya, Terus kita juga kita backing gitu kan. Kita kayak akhirnya seru-seruan juga gitu. kita Tapi meramaikan itu. artinya tuh berarti kita benar-benar itu malam itu kita akrab nggak cuma sama Betul. mahasiswa UPNM tapi sama dosen-dosen juga. Kita have fun banget. Makasih banget Si UPNM. Syahrizan juga selaku dosen UPNM juga dia bawain lagu Iya, memeriahkan lah ya. ya, apa Zuraidah. Suraida. Itu kayak dangdutnya Malaysia. Benar di dalamnya Itu Malaysia. pertama kalinya aku ngedengerin dangdutnya Malaysia. Sama sih. Tapi gak kedengeran kayak dangdut ya. Kayak dangdut. Karena memang musiknya mereka kan mirip-mirip gitu kan. Melayu-melayu. Serumpun lah ya. Iya. Makanya enjoy juga gitu kan. Enjoy, tapi setelahnya jamuan tuh kita Ya, capek masih tapi sama- kayak masih pengen Explore. explore dan Ah. Masih kebetulan- euforianya tuh masih ada gitu kan. Itu kayak baru masih malam pertama tuh guys. semangatnya. Kebetulan waktu itu Pak Wahyu sama Pak Zaki itu ngajakin keluar guys karena Pak Wahyu itu mau nostalgia makan roti canai waktu
waktu jadi kuliah. mahasiswa. Waktu jadi mahasiswa. Waktu master. Ha-ha. Atau Pak Wahyu setiap sarapan itu makan roti canai begitu. Kalau- Roti Katanya canai flashback. telur ya, Ah, telur Canai yang telur. biasa. Jadi kayak Jadi kita ngerasain juga itu. First time we try roti canai dan ice tari. ST tadi. dan itu malam banget kayak kita last customers di kedai Iya, itu gitu. Benar. Tapi itu kayak bener-bener pengalaman pertama yang bener-bener strolling around Ceras, nggak strolling around juga sih, maksudnya jalan, Kita Jalan. tahu jam sekitar 10 lah malam, ya. Sekelumit Ceras. Ceras sekelumit Ceras, terus habis itu kayak ya makan roti canai, Bonding juga ya ngobrol. sama dosen, Pak iya, Wahyu, Pak dosen. Zaki. bonding juga, gitu. Itu ya seru banget nggak sih? Baru malam pertama tuh. Di mana Sebenarnya es teh tarik itu kayak es cekek Indonesia Ah, biasa itu. benar. Apa namanya kemarin? Es kali. ikat Es tepi. tepi. Ikat tepi. Es ikat tepi. Es ikat tepi. Karena di ujungnya tuh dikasih tali buat dipegang gitu kan. Kalau di Lucu Indonesia banget sih. S1 cekek. bungkus gitu aja ya. Cekek. Oh, es Iya, cekek. Karena dicekek, kalau tuh emang di tali, makanya kayak es ikat tepi. Benar. Nggak bisa Sampai lupa. jam berapa ya? Jam 12 kayaknya. Jam Setengah 12 ya. Setengah 12 di Tidurnya Malaysia. kali jam Setengah satu segitu. itu buat yang Orang masih Malaysia udah pada tidur. sama Pak dosen gak sih? Setengah satu itu kan kita baru balik dari kedai. Iya? Wah, semalam itu ya berarti. Sampai kedainya kan Nggak udah tutup kerasa. dulu. Oh, kedainya tutup duluan, guys. Tapi kita emang kemalaman sih itu. Iya, itu kan udah jam-jam tidur di sana. Kita masih baru bereksplor. Karena kita santainya juga mikir subuhnya di sana kan jam 6. Mm. Jadi ya it's okay lah gadang sampai jam berapa. Iya sih, benar. Lanjut, Ah, juga. hari kedua. Ini kalau kita ceritain hari pertama sampai sedetail itu ntar 1 jam Iya. isinya hari pertama. Tapi hari pertama itu emang semeaningful itu gitu loh. Kayak Iya. Kita sudah ini ya, bertukar Iya, ini. kayak nggak kerasa karena kan kita sebelumnya kan asing ya, kita nggak Ya, kenal betul. satu sama lain. Tapi di hari pertama tuh kayak udah kerasa dekat banget gitu. kita sharing-sharing terkait ini ya, juga budaya, terus juga Iya. terkait pendidikan yang ada di Indonesia juga di Malaysia sama teman-teman yang UPNM seperti itu. Nah, terus kemudian ini Hari masuk Hari kedua, kedua. kita ke Shalom. Shalom, Salam, benar. kita ke sangat seru Karangkraf. sekali ini kayaknya. Tempat apa itu? Sekarang kelas apa? Percetakan terbesar dan Tertua tertua di Wah, Malaysia. di Malaysia. Dan itu percetakannya bukan cuma buku, koran, itu bisa ke majalah, Al-Quran Quran, juga. bahkan sekarang Iya. gitu. Jadi dari zaman dari masa ke masa juga tuh bertransformasi dari yang mulainya dulu masih zamannya masih kuno sampai sekarang ke modern. Kita juga bahas digitalisasi juga gitu Iya. kan. di Itu situ. sampai aku buat itu loh, aku sampai buat jurnal loh gara-gara aku habis Wow. dari Karangkraf. Anjay. Wow. Keren. Aku ambil banget itu yang di Wah. Karangkraf. Oh ya, Karena terus emang habis itu menyenangkan banget. di Karangkraf itu dia mulai bertransformasi. Iya. Yang awalnya cuma dia jadi publisher, dia juga sekarang juga jadi ini penyedia ini loh, kayak semacam artikel-artikel setiap Oh, iya. dia ada Jurnal ya? apa? Semacam jurnal. Ada Ya, website. ada website. Website. Terus kemudian dia ada kayak semacam publish di hari apa ya kan. Iya. Nah, terus kemudian dia juga mulai ini produksi makanan kucing juga kan. Dia ingin merambah Iya, ke benar, sektor Ya, semua sektor. semua sektor seperti itu. Enggak hanya di Makanya publisher. waktu itu kita waktu datang langsung lihat makanan kucing itu di Iya, dekat kampus. betul. Oh, aku nggak lihat sih. Oh, aku lihat sih, Iya. ada makan kucing gitu. So aku juga sempat nanya ke Puan siapa? Puan. Yang kerudung itu. Wan Faiza. Ya, Puan Ah. Faiza terkait kan karena di Indonesia tuh sekarang tuh majalah makanan tuh udah nggak Udah apa ya, nggak hype, udah nggak, pokoknya udah jarang lah yang make. Terus aku nanya Udah pindah ke- di Malaysia tuh gimana Puan, lebih apa digital masih lagi. hype, apa masih berlaku gitu. Dan katanya karena emang benar itu apa globalisasi teknologi kan udah ngerambat ke semuanya. Cuma mungkin rate digital Indonesia Malaysia itu masih tinggi di Indonesia. Jadi koran itu masih lumayan banyak peminat, cuma emang udah nggak seramain dulu. Iya, tapi nggak sampai udah ditinggalkan banget gitu. Belajar banyak lah ya kita di Karangkraf itu, kayak mungkin kita dari depan cuman percetakan, penerbitan, tapi kalau bener-bener ada di suatu program yang kita diajak masuk, kita diceritain, kita asal mulanya juga. jadi kita bener-bener bisa Kita juga belajar bisa banyak gitu. bandingin yang di Indonesia nih apa sih yang perlu ditingkatin lagi di sektor majalah, koran, gimana biar bisa banyak peminatnya lagi kayak dulu gitu. Dan juga abis itu kita ke mana tuh? Kita tanpa disangka-sangka kita ke Les Kopek. Apa Iya. tuh Les Kopek? Pasti pernah denger deh kalian. Apa tuh Iya, Les Les Kopek? Kopek. Kalau di Indonesia kayaknya bukan Les Kopek deh, Om ya. Les
Kopak Kopakue. kue. Kopakue, ya, betul. Kayaknya iya deh, aku baru tahu cara bacanya Ya, les kita kopek itu semua waktu di sana. baru tahu baca di sana. Karena kayak Kopek. les kopakue gitu kan. Hmm. Jadi kalian pasti iri karena kita ke rumahnya Upin Ipin guys. Benar sekali. Kita ke production house-nya Upin Ipin. Tapi nggak cuma Upin Ipin aja kan ya les kopek gitu. Iya, ada Apa yang- aja? Ada Itu pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Ya, Aris dan Ara. Aris, oh Aris dan Ara tuh juga. Yang Sama yang- adiknya itu, yang Oh. kakak beradik itu Aris dan Ara. Sama yang Putri itu. Putri. Sama Putri, sama Putri. Jadi kita di sana tuh bisa memenuhi ekspektasi orang-orang yang kayak kita mau ke Malaysia. Kalau ketemu Upin Ipin, Oh iya benar-benar. Upin Ipin nih. Gitu. Karena dari sekian banyak teman-teman yang nitip-nitip tuh bukan makanan, bukan Oh. oleh-oleh karena nitip Upin salah. Ipin. Jadi bawa balik Susanti. Jadi kayak oke ide gitu. Tapi itu shout out banget ke pihak UPNM, ke Enci Syahrizan. Karena Jadi bisa. sebenarnya guys, les kopek itu nggak masuk dalam rundown kita. Dan kebetulan kita itu lagi di Syah Alam, yang waktu kayak basa-basi gitu aja, Enci Syahrizan sama teman-teman yang lain kayak gimana sehari duduk ke Malaysia, kayak sehari di Malaysia gimana. Terus kata teman-temannya kayak masih belum puas gitu karena belum ketemu Upin Ipin, dan detik itu juga langsung dihubungin pihak les kopek buat kita Benar. bisa kunjungan buat visit ke les kopek. Benar, Tapi pada karena kayak last minute gitu kan, last Iya, appointment betul. gitu, kita nggak bisa Nggak bisa tour, lama-lama. nggak bisa masuk. Cuman itu emang udah yang kayak Udah cukup lah ya buat kita. Setidaknya Udah kita kayak tahu kalau kampung durian runtuh itu hanya ada di Upin Ipin. ternyata palsu. Maaf Fiksi ya, banget, fiksi ya. maaf banget udah merusak masa kecil kalian, tapi ternyata Dibongkar di palsu. sini. Oh, Dibongkar di sini semua. Sefiksi itu ya. Dan habis itu kita diajak ke toko merchandise-nya. Oh ya. Official. Karena kita Official nggak store. bisa ngunjungin tempat editing, produksi, jadi kita diajak ke merchandise-nya. Kayak lucu banget. Ya, ada baju, topi, kaos ya. Ada tumbler. Boneka. Boneka, topeng. Topeng juga ada. Ada buku itunya juga yang memproduksi. Ah. Oh iya iya itu. benar. Aku tuh nggak biasa beli oleh-oleh, tapi di kali itu aku pengen beli karena kayak benar-benar ini dari Les Kopek sendiri nih, aku visit Les Kopek. Official ya. Mm-mm. Ori. Ori. Dan benar-benar segede itu ya, meskipun di tengah-tengah kota. Ruko gitu Iya. ya. Langsung kelihatan Les Kopek. Semoga suatu saat benar-benar bisa lihat kayak editingnya Editingnya. gitu. Ya. Itu pasti seru Gitu. banget nggak sih? Atau tiba-tiba kita jadi dubbingnya di sana. Les Kopek tolong dihubungi ke Alicia. Pengganti Susanti. Coba aja, coba. Ah, Pengganti Kak Sally. Saya Hai, saya Susanti. Terus habis dari Les Kopek, Kita ke rundown awal. Kita karena niatnya sebelumnya ke Central Market. Jadi kita setelah ke Les Kopek baru ke Central Central Market. Market. Jadi for your information, Central Market itu tempatnya oleh-oleh guys Benar. di Malaysia. Dan itu ada apa aja ada. Dan itu juga kayak apa tuh namanya? Di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya di Central Market, kanannya itu bisa ke Petaling Street, kirinya bisa ke Dataran Merdeka. nah nih yang ke Petaling dulu nih, gimana ceritanya ke Petaling? Apa aja sih yang ada di Petaling? kami ke Petaling itu kayak semacam Chinatown ya, di sana itu banyak sekali makanan, termasuk itu saya ke Pak Mail itu di sana juga ada. Iya, kita bener-bener nemu yang kayak Iya, dipanggang gitu. ya, yang ada di Sayap yang Pak ada di Mail. kartun tuh kita lihat gitu loh. Secara visual, iya. Terus jualan macam perak-perik juga sih, kayak kaos, oleh-oleh gitu. Termasuk Simpelnya tuh kayak Chinese iya store-nya kayak aja China, gitu. kayak Chinatown ya, betul ya. Berbagai macam oleh-oleh itu pasti ada dan lebih murah ya Mhm. daripada di Central Market itu kalau Ya, aku lebih sih, murah. karena aku beli gantungan dan itu tuh cuma 10 itu udah dapet 6. Central Market, Central oleh-oleh gitu ya berarti kan. Iya, betul. Dan kalau di situ tuh kayak nggak cukup sebenarnya, cuma beberapa jam, 3-4 Iya. jam. Karena kayak Kita kan kita mau ke ngejar Petaling, waktu. kita yang di Petaling nggak ke Dataran Merdeka, yang Dataran Merdeka nggak ke Petaling. Petaling. Gimana ya Dataran Nah. Merdeka? Oke, jadi awalnya itu iseng aja. Jadi pas waktu itu kita beli minuman ya di Central Market. Cuma dia Central Marketnya kita belinya di paling belakang, paling ujung. Jadi di situ ada semacam tempat ngopi, ya nge-es. Kita beli di situ, kita ngobrol sama teman-teman UPNM. Nah, sama Bang Ali itu ditawarkan mau ke Dataran Merdeka tak gitu. Dikasih tunjuk lah itu fotonya. 5 menit. Iya. Bilangnya 5 menit. Bilangnya 5 menit. Jalannya. Jalannya. 10 menit. Udah akhirnya habis itu oke, kita berangkat ke sana. Kita foto-foto dulu karena kan tempatnya itu kan estetik ya. Estetik banget. Estetik banget. Jadi Sumpah. dimanapun itu ada spot foto. Jadi kalian kalau ke Malaysia
apalagi ke Central Market. Ya. Itu nanti wajib ya. Mereka kita Pengen. random jepret gitu aja. Iya, ya. betul. Pengen. Tanah Merdeka tuh sebenarnya kayak kota tuanya Malaysia ya. Nah, betul. Jadi kita berangkat ke sana sama tour guide-nya itu teman-teman UPNM. Sampai ke sana kita semacam kayak alun-alun ya. Ya, kota tua ada lapangannya. Jadi Dataran Merdeka itu lapangan merdeka kalau di Indonesia kan seperti itu. Nah, terus kemudian di sana saya sama lapangan ya lapangan. Terus saya sama Mas Fafa ini ambil foto, ambil video. Nah itu yang bikin aku pengen karena aku Betul. nonton instastory-nya mereka pas udah pulang. bisa dicek ya Pas di udah IG kita. Kita baru tahu guys kalau mereka tuh kedatangan Merdeka. Iya. Di sana tuh vibes-nya kayak bener-bener keluar negeri. Nah. Tapi kita juga nggak kalah karena kita Heeh. foto di Petaling Street dan kayak itu bukan vibes Malaysia, kayak lebih ke Cina. Cina. Kalau Kayak rame-rame gitu ya. Ya, betul. Brazil. Ujungnya ada itu ya, ada wow besar ya, wow layangan itu. Oh iya, Iya. di Central Itu di Central Market-nya. Market-nya Central itu. Market-nya. Itu kayak ikonnya Central Market banget dan aku bilang teman-teman kamu kayaknya belum bisa dibilang ke Central Market kalau kamu belum foto yang di layangan wow. Tahu kan layangan wow yang di Upin Ipin itu loh guys, yang kayak tahu, gede tahu. banget. Nah, itu Kalau ikonnya. Jawa Central menyebutnya Market. itu ini, gapangan. Oh iya, ya. oh iya gapangan. Itu Iya. berarti layangan yang gede. Iya. Gede. Ada ya. sewangan juga. Kamu nggak ngerti ya? Iya. Katanya wow. Yang bunyi itu ya. Iya, ada. Ada Ada buntutnya pitanya. panjang gitu. Wah, aku nggak pernah ketemu itu di Indonesia sama sekali. Sama layangan kecil biasa aja. Harus main-main ke Harus desa-desa main-main ke deh. desa-desa kayaknya. Ya, lanjut. Terus Setelah itu lanjut. kita lanjut ke the most iconic part. Wah, Malaysia. Twin Tower, Ya, Petronas. Twin Tower, Petronas Tower, KLCC, banyak deh sebutannya. Kalau kata Pak Dekan, belum afdol kalau nggak ke Malaysia kalau nggak ke KLCC. Foto ke Menara. Kalau nggak Betul. foto di tengah-tengahnya. KLCC. Kayak nggak ada bukti gitu kalau ke Malaysia. Ya, betul. Dan aku tuh kayak beberapa kali mengalami ini. Jadi beberapa kali ke KLCC, teman-teman tuh pasti kayak KLCC begitu turun, KLCC-nya mana? Gitu. Jadi kayak bener-bener kayak kita nggak expect itu kayak Oh, lihat di bangunan atas gitu. gitu. Jadi kayak kita lihatnya cuman kayak mana KLCC-nya, ternyata kayak di depan mata tapi tinggi gitu. Dan itu juga ternyata jaraknya dekat guys dari Central Market. Cuma karena macet. Ah Ya. benar. Itu waktu jam berapa ya? tengah kota lah ya karena Ya, memang kota. sore Ada ya, udah petang ya, jam-jam petang. jam-jam Jam pulang kerja 5. gitu. Hmm. heeh. Kita OTW Jadi jam 4 macet. gitu. Cuma jam 5 di sana masih terang banget. Iya, ya. terang banget. Masih terang banget. Karena mereka maghribnya tuh jam Setengah 7. Iya, jam 7. Iya, setengah 8 lah. Tapi menurutku itu kita best hour banget ke KLCC itu. Karena kenapa kayak pergantian dari sore yang masih terang ke malam. Ya, jadi kita banyak dapat 2 spot lah ya. Ah. Masih terang. Senja-senja juga. Dan masih ya senja. Udah Iya, gelap. senja. Nyore. Nanti kita spill deh foto-foto kita Boleh. di KLCC. Oh, nggak usah spill. Oh, nggak usah. Cek aja Instastory. Di bawah Ada ini ya. sorotannya ya, ada sorotannya ya. Cek aja di sorotan. Tapi emang kayak sorotan tuh bukan foto tuh bukan hanya untuk foto dan pamer, tapi Iya. benar-benar kayak Mengenang. Bener. momen Iya. banget gitu kan. Dan di tempat kita foto tuh ada orang jogging itu kayak pengen gak sih kayak beberapa kayak misal sebulan gitu di KLCC terus kita jogging sore di KLCC. Tapi kalau udah di KLCC tuh bisa dapat Seru. spot foto di mana aja sih? Dari Mau bagian mana aja? Jogging. jogging. Apa jogging? Ternyata aku LCC sudah itu jogging. mallnya ya? KLCC itu enggak kalau mallnya itu Surya Surya KLCC. Surya KLCC. KLCC. Dan Jadi kalau misalnya di KLCC itu kan sebagai spot foto, terus aku nanya itu sebenarnya tuh apa sih di atas itu kan? Jadi sebenarnya di atas itu sebenarnya gedung-gedung kayak bisnis. ya itu tempat sebenarnya bisnis. dari Ali ya, dari anak UPNM kemarin tuh cerita. Gedung ini kan sempat menjadi yang terbesar tahun 98 sampai 2004 kalau tidak salah. Itu yang awalnya dibangun sebelah kanan dulu. Oh, Sebelah kanan dulu, baru dibangun sebelah kiri. Nah, lantai yang boleh dimasukin tuh yang cuma sebelah kiri kalau tidak salah, cuma lantai 1 atau 2 gitu. Nah, itu gedung pusatnya administrasi atau bisnisnya dari Petronas. Dari itu loh, pabrikan minyak dan oli itu. Wow. Dari Sejarah ya nih. Petronas. Aku cuma tahu dapat itu tempat bisnis gitu kan, nggak tahu kalau tempatnya Petronas dan segala macam. Ya, cuma kan nggak kelihatan ada logo Petronasnya Iya. karena itu menjaga cagar budaya atau ciri khasnya Malaysia gitu. Baru tahu, new insight. Ternyata di keindahan Petronas itu terdapat sejarah-sejarah. Belajar dari Marsha itu sebenarnya kita bukan cuman kayak ini aja, tahu buildingnya aja, tapi kita juga harus belajar sejarahnya. Iya, betul. Kayak percuma udah kesana tapi nggak tahu sejarahnya. Aku. Bener, Aku bener. juga sih. Karena kita baru tahu kan. Mau menikmati keindahan gitu Iya aja. kan? Karena menikmati keindahan fokusnya juga di sana tuh fokus. langsung
take a photo. Ayo foto Fun, 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 kita fun, habiskan fun. galeri kita. Kita habiskan storage kita. Jadi setelah masuk ke LCC itu di tengah-tengahnya ada kayak Mall gitu ya. air mancur. Oh, ada air mancur. Air mancur. Nah, Fun kita fact-nya air waktu- mancur tuh kalau malam itu ada kayak apa ya, hiburan, Pertunjukan. pertunjukan air ya. mancur gitu kan. Jadi disetel lagu dan di air mancurnya tuh kayak dikasih lampu-lampu. Dan tau nggak, aku Joget-joget dikasih tahu ya. dari anak UPNM juga, Apa? itu tuh kayak apa? Ininya loh, air mancurnya itu tuh ngikutin irama lagunya. Iya, iya. Karena aku ngeliatin videoku tuh kayak ikutin alurnya gitu. Oh, itu yang bikin kayak Kebetulan waktu itu kan gitu. dawai. Iya, dan Iya. ternyata Iya, bisa iya. request ya. Iya, Iya, bisa bisa bayar request. ya pasti Bayar. Berbayar ya, berbayar. Bayar. Bayar berapa ya? Oh, kurang tahu kalau itu. Kayaknya Berbayar. yang tahu komen. Silakan komen. Kayak pengen nggak sih, pengen request. Nah, lagu apa tuh Boria Apa suka-suka? apa kalau mau request. Boleh suka-suka. Waduh, suka-suka. Lagu apa kalau pengen request? Himne Winsa gitu ya. Waduh. Himne Winsa Goes International. Waduh, keren. Iyalah, iya kan keren banget nggak sih? Terlalu epic nanti. Jaya gitu-gitu kan. Gitu aja. Keren loh itu. Ya kan? Bisa lah kita iuran nanti ke Oh, berarti kita bakal kesana lagi. Amin. Sebentar, belum selesai. Kita baru hari kedua nyeritain Oh, iya. keseru-keseruannya. Oke. Ya ampun. Lanjut. Udah mungkin hari kedua tuh kayak hari kedua apa lagi? Hari Iya kedua sih, karena hari iya, kedua, sampai malam pokoknya hari gitu. kedua tuh kita ngerasa full have fun banget. Iya, benar-benar have fun banget. Hari kedua kita itu dibawa ke explore Iya, Kuala Lumpur. bener. Jadi ya dari sisi edukasi, sisi hiburan juga kita juga Bener. dapat gitu. Di apa ya? Full gitu loh. Kita experience-nya juga full Kita selama hektik hari tapi nggak boring. Iya, betul. Tapi itu bukan di Kuala Lumpur ya, Syah Alam itu Belum Selangor. Iya, di Selangor ya. Belum terlalu panas. Nah, ini hari ketiga kita mulai Hari capek, ketiga guys. kita mulai Aduh, gitu. sebenarnya tapi bukan berarti Hari pertama, hari bad, kedua kita nggak bukan capek. berarti something bad happens ya Iya, guys. no, Tapi no. bener-bener kayak ngerasa euforianya di hari pertama, hari kedua tuh bener-bener yang kayak gitu kan. Iya, Jadi hari ketiga tuh sebenarnya pembukaan formalnya. Nah, kita udah Main- jadi student. Main programnya adalah seminar. Tentang apa seminarnya? Indah. Tentang radikalisme dan deradikalisasi di Indonesia dan Malaysia. Oh, itu nyambung banget Jadi ya program studi membandingkan di guys, FISIP gitu gimana kan. sih kondisi radikalis di Indonesia dan Malaysia, gimana awal mulanya, Hmm. gimana menyebarnya, dan gimana nanggepinnya. Bener. Dan itu juga diisi sama dosen-dosennya langsung guys. Jadi langsung kayak mungkin di Indonesia tuh kayak profesornya ya, Hmm. profesor, Nah, dan juga karena itu UPNM yang backgroundnya militer. Yang kedua di sesi kedua itu kita diisi langsung sama tentaranya guys, sama yang menyelidiki ya, Ah, kayak iya. bukan FBI sih. kayak Intelijen Intelijen lah ya, intelijen mereka orang yang langsung. Tapi dari bersentuhan awal tuh langsung. juga sama ininya juga, sama Iya. kayak tentara purna tugasnya gitu. Jadi Iya, bener-bener kayak langsung. keren banget kayak aku tuh nggak pernah ke Unhan. mhm. Tapi mungkin Unhan rasanya kayak waktu kita Iya. di Mirip, UPNM gitu ya. Iya, kurang lebih lah. Keren Kurang banget lebih. gitu. Jadi kita kayak dikasih teori dan dikasih langsung buktinya. Jadi kita, Ah. oh ini fenomenanya tuh ini, jadi buktinya tuh ini, solusinya gini gitu. Jadi kayak, oh ya cukup lah memberi, apalagi kita kan sosial politik ya. Benar. Bener, relate sangat-sangat banget. membantu banget gitu. Mau dari Iya. HI, mau dari politik. Mau dari sos Iya. juga Iya. amat-sangat relate. Kita juga bahas itu ya tentang rudalku. Nah, itu diisi oleh Bu Bu Ani. Ani. Bu Ani. Nah, kita tuh melihat dari kedua sisi ya, dari radikalnya juga, lalu cara pencegahannya atau deradikalisasinya itu. Itu diisi sama Bu Ani ya, lalu kita juga dapat buku Buku ya. dari Iya. Dari pihak UPNM dari ya. BPNM. Keren banget. Freebiesnya banyak banget, suka. Terima kasih UPNM. Dan kita masuk UPNM ternyata sangat besar ya. Iya. Kayak kita tuh asri banget kampusnya itu enak, Iya. sejuk, dingin seperti itu. Kayak agak di dataran tinggi gitu Iya, ya. Kak Dida. Yang muncak. Kayak muncak dingin. Karena Dingin mereka kan? kayak di tengah-tengah hutan Dingin. gitu guys. Dingin. Iya benar. Fafa aja yang kepanasan di sana, Dan nggak tahu dah itu kenapa. FYI-nya tuh ternyata FPPP yang tempat kita Apa tuh FPPP? Fakulti Pengadian dan Pengurusan Pertahanan. Syarat to UPNM. Dan jadinya tuh kayak wow banget karena kayak, dan itu ternyata di belakang, gedung paling belakang ya guys, gedung terakhir gitu. Makanya itu di samping-samping itu kayak hutan. Iya benar-benar Dan kayak hutan-hutan. Serunya itu ternyata hutan-hutan itu jadi dibuat tempat latihan mereka. Iya. Kalau buat militer gitu. Jadi langsung
latihannya asri gitu. Nah, aslinya kita sorenya itu sebenarnya bisa ngelihat pelatihan mereka. Iya, tapi tapi karena hujan. hujan, jadi Kita juga nggak sempet bisa kampus mereka. tour kan, gara-gara hujan. Jadi kayak di sana tuh aneh banget kalau siang itu di Malaysia. Tapi mungkin itu juga karena global warming juga nggak Iya. sih? Indonesia kan juga kadang Sama Surabaya kayak kan di kayak Indonesia, gitu. climate change-nya lah ya lagi masih Iya. Pagi tuh kayak pancaroba. panas Ah. banget, siang tuh Hmm. panas, tiba-tiba sore tuh kayak hujan deres banget gitu. Benar, iya benar. malamnya udah enggak. Malamnya Iya. udah enggak hujan. Iya. Makanya kita bisa beli roti canai terus. Iya. Iya. Malamnya gerimis ya waktu itu kita ya. Oh iya, sempat ya. sempat nggak Itu bisa kan mau keluar. cari apa? Itu hari- Iskandar yang di Iya. Stadion. ternyata hujan, Mhm. jadi nggak jadi. Kakak mengurungkan niatnya. Apalagi si Shalene Riza udah Nah, itu nggak bisa. Jadi student. Itu tantangan tersendiri juga sih kalau lagi program-program kayak gitu Iya. nih kan ya. Betul. Sosial energi banget, kayak harus menjaga mood lah. Iya, Jaga kamu supaya- dan juga pasti siap-siap akomodasi lah dari Indonesia. Kayak gini kan kita nggak bisa keluar karena hujan. Mhm. Untungnya di hotel kita tuh ada kantin ya, kantin Mhm. kecil buat beli-beli jajan. Jadi mungkin kalau bisa bawa akomodasi bisa ya bikin-bikin lah di kamar sendiri. Iya, di sana itu mie goreng cup gak boleh nyebut merek ya. Itu di sana 3 ringgit, padahal kalau di sini kan di sekitar 3.000 sampai 5.000 ya. Di sana itu 3 ringgit berarti Tiga kira-kira kali lipatnya lah ya Iya. berarti. 9.000. 9.000, 10.000 10.000 lah. lah. Iya. Heeh. Kayak harga-harga di bandara gitu. Sebenarnya kalau nggak kita konversiin sama aja nggak sih? Sama aja, Jadi ya. cuma karena kita konversiin jadi Mm-mm. Di beda. rupiah di ringgitnya gitu kan. Benar. Sebenarnya hari ketiga kita bukan nggak terlalu capek ya, mungkin udah habis duluan ya. Otaknya kita tuh dipakai seharian guys. Jadi yang mau jalan-jalan tuh udah Aku tahu deh kayaknya kenapa. Karena dari hari pertama, hari kedua kita tuh bener-bener yang kayak aktivitasnya have fisik. fun. Benar. Enggak, maksudnya tuh kayak bener-bener fisik yang gerak Iya, mana-mana. Tapi di kita hari jalan. ketiga itu kan kita seminar, kita duduk. Jadi kayak kita butuh fokus. Ah, Nggak sepaneng juga sih, Papa. benar sepanang. Cuma kita emang berusaha untuk disiplin karena Iya. diem gitu Iya. jadinya. Sebenarnya topiknya amat sangat menarik, cuman Menarik kena sih. Menarik kena sekali. terbiasa aktivitas 2 hari berturut-turut gitu. Jadi kayak pengen Tapi karena dibantu beberapa sesi ya dan beda-beda juga yang ngasih itu, jadi kita nggak terlalu apa ya? dan pembahasannya tuh berat gitu loh. Iya, kan? Jadi butuh pembahasannya berat. konsen. Iya, Untungnya ada 3 pembahasan. tiga Mhm. pembahasan. Untungnya kok pensaharannya atau dosennya tuh asik membawanya. Asik, Jadi kita bener-bener. nggak bosen Mhm. seperti itu. Keren. Kita juga bukan kita sendiri di ruangan itu ya, kita ditemenin sama teman-teman di PNM PNM. juga. PNM-nya juga. Ikutan kelas juga. Itu nyambung sama hari keempat. 4. Di hari keempat seru banget sih. Hari keempat kita kembali lagi. Ya, sit in Jadi- class. Tapi ini Lagi. lebih fun ya, karena kita lebih apa ya, membaur gitu kan, santai. Dibagi jadi 2 kelas. Ya, jadi Mhm. kita di sana itu jadi bagi 2 kelas. Yang pertama itu introduction, Yang of kedua? international relation. Yang kedua nationhood in world politics. Wah, jadi lebih ke kayak HI sama Oh. Ilpol. Gitu. Tapi sosiologi itu yang bener-bener kayak Mas bisa masuk dua-duanya gitu. Bisa ya, fleksibel. Fleksibel banget gitu kan. Coba kalau kita yang HI kita masuk yang di Ilpol kayak kita bingung deh. Iya. Nda. Apa nih gitu. Apa nih gitu. Tapi overall seru-seru banget kan kelas-kelasnya. Kita bisa tahu lah gimana sih mereka tuh sistem Mhm. belajarnya, dosen-dosennya Mhm. gimana. Jadi dosen itu ya kalau bisa tadi dibuatnya pensyarah, nah itu Mhm. sebenarnya bahasa Malaysianya dosen. Ngomongnya pensyarah bukan dosen. Dan yang kita ya kalau tershocknya di kelas kita itu introduction karena mereka tuh tegas banget. Mhm. Aha. Cewek, beliau tuh cewek, Prof. Ruhanas, dan cara ngajarnya beliau tuh kayak bener-bener tegas gitu. Berasa banget spes militernya gitu loh. Kayak salah ya kita langsung di-cut. Kamu salah gitu. Dan kita Itu waktu di kelas internasional. Iya, dan kita waktu pertama kali masuk juga langsung dibagi kelompok ya. Iya, jadi kita Oh tuh iya. langsung nyebar gitu. Iya, Kalau langsung bahasa nyebar. Indonesia ya langsung nyebar gitu. Ternyata itu mereka tuh lagi kerja kelompok buat presentasi, guys. Dan materinya beda-beda dibagi Materinya beda-beda. dari dosennya itu. Gitu. Wah, gimana kalau Gimana ya kita- politik? Kalau kita cenderung agak santai sih. Kita bener-bener belajar. Caranya kan Datuk Profesor Emeritus Wan Hashim. Ah, benar. Dia Keren yang banget. nyiptain lagu. Iya, anak waton. Iya. Iya. Iya itu lagunya militer. Oh. Jadi Gimana coba dia yang nyanyiin, nyiptain, Papa? kita nyanyi juga di sana. Oh, kalian diajari nyanyinya Iya, juga? kita jadi nyanyi. Coba, Kita coba, berdua coba. Dikit aja, nyanyi. dikit aja. Ah,
gimana ya? Ingat nggak? Ayo. Aduh, lupa. Aku juga lupa. Pokoknya seingatku lagunya itu mendalami meresapi Wah. gimana orang-orang militernya itu berjuang buat negara Wah. kayak gitu. Mereka nggak akan pernah lelah memajukan negara kayak gitulah. Pokoknya lagunya seru sekali. Tipikal Bisa lagu nyanyi militer bareng. banget. Iya. Kalau Benar. siapa Prof Emeritus itu kan kayak yang buat lagunya. Kalau Prof Rohanas itu ternyata dia itu one of the famous Pensyarah. peran ya di Malaysia. Jadi kayak Oh. politikus mungkin bisa dibilang. Oh, gitu. Keren-keren banget famous. yang dikasih ke kita ya. Kalau Prof Ditempatin. Emeritus itu katanya kalau namanya Prof Emeritus itu gelar dan itu prof tertinggi di Malaysia. Oh, jadi emeritus itu Semacam- gelar. Iya, Emeritus itu semacam Oh, guru besar ya. kira-kira nama ya. Hashim itu baru namanya. Baru namanya. Baru Hashim. Di akhir kelas kebetulan aku juga dikasih buku sama beliau Wah. langsung, karya beliau langsung dan Wah. banyak catatan beliau di dalamnya. Wah, Beruntung banget itu. beruntung Iya. banget. Sama-sama beruntung lah ya kita bisa di UPNM Kita tuh. juga dapat teman baru, dapat insight baru gitu kan. Hmm. Aha. Teman ya Tapi guys. iya teman. Teman. Tapi meskipun Prof Yohanes tuh di situasi kondisi belajar ya, meskipun tugas, tapi setelahnya tuh beliau tuh kayak welcome banget guys. Setelahnya tuh langsung Ramah "Kamu sekali tahun gitu ya. angkatan berapa gitu, kamu tahun berapa, langsung diajak foto-foto juga kan. Jadi kayak nggak ke bawah lah, keluar gitu. Teman-temannya juga ini banget, open banget gitu loh. Mereka tuh di sana tuh benar-benar open banget. Bener kayak aku sama Indah duduk. Oh, kita beda beda kelompok. Kayak duduk terus habis itu benar-benar yang langsung kayak kalian dari mana? Terus habis itu kayak cerita-cerita dan ternyata waktu itu kalau yang di kelas HI itu International Relations itu lebih ke ini apa namanya mereka masih baru tahun pertama. Iya, masih angkatannya aku. Hmm. Angkatan 23. Sama sih di kelas kita juga gitu. Dua Banyak tiga. yang Iya. masih angkatan pertama. Jadi kayak kita bisa ngebedain gitu kan kita waktu semester 1 di sini gimana gitu sama Iya. mereka. Oh, gitu. Oh, gitu. Seru banget overall. Mereka nanya tahun keberapa gitu. Iya, Tahun benar. keberapa. Tahun keberapa? Jadi di sana juga kalau kita kan biasa ya pakai baju informal gini. Oh, Mereka itu benar-benar. So, ya mereka harus formal. ada dress code-nya guys. Jadi Iya, kalau ada. misal untuk yang tentaranya asli yang militer ada kayak ya kalau darat hijau, Mhm. kalau laut biru, Biru. kalau udara itu putih. Mhm. Putih biru-biru muda gitu. Sedangkan kalau masyarakatnya warga sipilnya tuh biasa Iya. kemeja Meja, dasi gitu. tapi harus sopan, lengan panjang, baju sopan. dimasukkan. Dan mereka tuh kayaknya tuh wajib pakai lanyar gitu nggak sih? Langit yang isinya ini Iya, semacam sebagai KTM. KTM. Iya, Kayak dan KTM. KTM-nya Aku tuh baru tahu. ada Baru ininya, ada rekeningnya, ada bank. Yang butuh bank bisa tarik tunai. Itu khusus seluruh mahasiswa di Malaysia. Jadi mahasiswa Malaysia tuh dari universitas mana aja tuh dapat semacam KTM tapi bisa ditarik atau fungsinya semacam kayak bank gitu loh. Kayak Keren banget. kartu bank lah seperti itu. Pantesan mereka tuh kemana-mana kan pakai KTM. Sedangkan kita kan Takut dompet hilang saja ya. cuma. Kita lanjut. Dompet. Terus lanjut abis syuting kelas kita kemana? Kita ke Bukit Bintang. Museum. Oh ya, belum sampai situ. Kayaknya dia udah nggak sabar. banget. Dia kayaknya nggak sabar deh di Belum Bukit sampai Bintang. situ, Ada belum apa sampai deh di situ. Bukit Bintang? Kayaknya dia punya cerita menarik deh Bukit Bintang. Nggak ada. Museum dulu dong. Kita ke Iya, kita ke museum museum. Ada nasional yang kurang, ya. ada yang kurang. Museum Apa? Negara. Waktu itu ada ini peringatan. Hah? Kita kan diajak setelah sit-in kelas, itu ada peringatan. Hari apa ya kemarin? Kamis. Bukan. Rabu. Peringatan hari itu loh yang ngisi itu loh. Kayak ngisi Hari Buku Nasional. hari. Tebak-tebakan. Di BNM kan? Iya, pas waktu di UPNM. Jadi di sana itu ada semacam hari untuk peringatan. Kalau di sini kayak misalkan Hari Kartini, Iya. semacam itu. Nah, pas waktu itu Oh. itu hari pokoknya konseling, hari konseling. Oh, Nah, iya. itu. Oh. Yang kita Jadi Ya yang kita mana kayak nih? aku pameran loh. Nah, kecil betul. itu. Kita ngisi-ngisi kayak apa? tapi itu beda fakulti guys. Beda Kita ke fakulti. beda Iya. gedung. Ya, kita beda betul. Dan Oh, waktu kita itu waktu kita itu diajak juga. ke itu ya, Library perpustakaan ya? ya, library. Ah, ya. ke library-nya mereka Selain gede sit banget. in kelas, kita juga kampus tour, kita juga kemana lagi? Itu ke pameran konseling. Jadi kita Ada juga kita ke perpustakaan Psikolog, kan? Iya, library. perpustakaan. Gede sekali perpustakaan. Besar sekali. Dan nyaman. nyaman Iya. banget. Dan kita dikasih buku banyak banget. Iya. Masih di aku. Iya. Mana kok kita Iya, ada iya. Kemarin juga ada yang dapat t-shirt ya? Pas waktu itu. Oh iya, Pak? Iya, ada. Iya, Mahfud. ada. Oh,
Di PNM sendiri. Iya, dikasih. Aku lupa, kita itu juga di hari ketiga kita first time nyobain roti jala. Oh, benar. Roti jala. Tentunya Oke, enak oke. sekali. Roti Iya, kayak jala. itu ya, kayak Oh, laba-laba ya, kayak Jadi laba-laba kayak itu makanya kayak jalan. laba-laba sama ceker. Nah, Benar. terus kuahnya itu Kari. kari. Kari merah. Tau nggak waktu aku makan itu aku keinget apa? Karena ayam ceker kan. Iya. Aku keinget sama Pak D. Oh, Aku keinget banget sama Pak D kayak ayam gitu loh. Karena selama kita di sana tuh kita kan nggak makan ayam bakar semua tuh berbumbu kan maksudnya. Iya. Makanan yang di sana itu kan berbumbu gitu kan. Jadi kayak aku kayak kangen makan ayam panggang. Keinget ayam tuh aku keinget Pak D. Jadi kayak kangen banget makan ayam Pak D ya. Kayaknya aku makan ayam Pak itu setiap minggu deh. Wah, Karena cabangnya banyak ya. sampai cabangnya. Cabangnya Dekat banyak, aku dekat makan kita aja ada 2. Oh. iya, Rumput. dua. dekat di sini. Semoga Pak D go internasional sampai ke Malaysia. Amin. Amin. Mbak Alisa sebenarnya siap jadi brand ambassador. Oh, siap sekali Pak D. Aku makan ayam banget Pak Des setiap 1 minggu sekali. Ayam jala tadi gimana? Ayam jala. Ayam jala. Roti jala. Roti jala. Itu kalau di Indonesia ada nggak sih guys yang mirip? Nggak ada. Cuma Nggak ada. kemarin tuh kebanyakan banyak bilang, wah aku ingat seblak ya makan Iya. ini gitu. Oh ya, mungkin karena ada ceker. Karena ada ceker dan juga. kuahnya itu loh. Iya, karinya agak Ah. pedas. Ada Kayak pedas. kencur, ya rempah-rempah lah. Iya benar. Kayak Tapi mirip-mirip sebelah. masih cocok kalau ya di lidah kita masih oke lah, enak. Itu kayak sesuatu yang baru gitu kan, memang kayak rasa-rasa baru gitu. Baik kita tuh setelah setiap habis acara di UPN pasti kita dikasih dessert guys, dikasih jajanan. Dan dikasih semangka. Ya, Tahu nggak? Aku pulang dari Malaysia, itu setiap abis makan apapun, aku pasti akan nyariin semangka karena selama seminggu di Malaysia aku setelah makan pasti kita dikasih semangka kan. Iya. Itu bener-bener kayak mana semangka. Bener bikin kangen gitu ya. Oh. Mau semangka. Museum. 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 Ini guys, Siapa ya? artis museum kita guys. Oh, artis museumnya ada ya? Iya. Aduh. Jadi Ada apa aja tuh di di museum? museum itu ternyata ada fosil. Terus kemudian ada Bukan ya fosil sih. Iya, bener kan? Iya. ada fosil orang-orang zaman purba. Iya. Terus di Karena situ- museum negara itu ngejelasin kayak ngasih tahu awal mula berdirinya Iya, Malaysia. betul. Terus Mulai dari datarannya tuh dibagi sama Singapura juga Hmm. ada kan. Jadi Wah. benar-benar sedetail itu. terus kemudian juga ada peta-peta kerajaan pada waktu kerajaan Malaka. Seperti itu. Terus kemudian ada apa lagi ya? Banyak ya sejarah-sejarah ini Iya. juga. Ada Malaka, keris, ada Sriwijaya gitu. Yang mirip. Dan kerisnya tuh ada beberapa yang dibawa dari Indonesia, dari Kesultanan Jogja itu ada. Iya, ada. Ada yang dari Bali. Kalau Bali itu kan panjang, itu biasanya disebut wilayahnya itu corok, keris corok. Jadi di atas 40 cm itu disebutnya keris corok. Biasanya khas Bali itu. Biasanya Itu keris-keris kayak khas cocok Bali. banget tempatnya sama Marseille ya. Iya. Kayak fun banget kamu di sana. Oh ya, untuk kerisnya itu kalau nggak salah itu bukan dari Jogja, dari Solo. Soalnya ada yang Jogja dari ujung. oh ada yang ujung ya. Oh saya nggak lihat berarti ya. Mari kita lihat siapa yang menang. Cek. Detail banget lihat. Soalnya ada badik juga. Tapi kalau kita ya, kita cuma oh ya. Oke, Kayak mereka tuh mendalami banget gitu. Sama mereka jadi lecturing gitu. nggak, soalnya ya di Solo itu ada ciri khasnya. Kalau ciri khasnya dia bajunya dia itu kayak semacam dilapisi emas gitu loh. Pernak-perniknya kayak emas gitu. Kamu tadi bilang apa? Solo. Ya, yang Oh, Solo. Jogja. Jogja. Kita pastikan ketika kita ke Museum Nasional lagi ya. Kalian juga Catat. bisa pastiin sendiri. Oh ya, tolong komen kalau ada yang ya. tahu. Ini Mas Bilal Solo. Mas Martin Jogja. Jogja. Taunya jawabannya adalah dua-duanya emang ada, cuma mereka lihatnya yang beda tempatnya. Iya, dan tersebar itu senjatanya Iya, kan benar. ada seksi senjata sendiri itu. Ada badik juga, ada rencong di sana. Tapi di sana nggak disebutin secara spesifik, Iya, cuma disebutin dari Jawa Tengah gitu aja. Dari Jawa Tengah. Cuma kan kita mengenalnya itu kan dalam ya kita mengenalnya itu rencong, ada yang Iya, iya. badik dan lain sebagainya. Karena dengan nama kita masing-masing Iya, ya. betul. Nama-nama di Indo. Kayak manusia purba juga ada kayak bentuk-bentuknya Iya. kayak tengkorak-tengkoraknya gitu kan. Termasuk Imitasi sih kayaknya. iya, termasuk di ujung itu kita digambarkan kayak semacam miniatur dari goa. Di situ ada lukisan-lukisan orang zaman dahulu dari Homo sapiens, iya. dari manusia. Itu feelnya dapet banget loh waktu Iya. masuk situ tuh kayak diorama ya kan? Diorama kan? Karena benar-benar sedetail seril itu ya. Meskipun cuma gambaran Agak merinding. Suasana Iya, juga aku dapat. Aku juga agak Kayaknya merinding. serem sih. Agak serem gitu. Aku Iya. waktu itu kaget, tak kira orang beneran. Iya, aku Mau juga. tak tanya, ngapain bang? Bagus ya speakingnya. Ntar kalau di Jawa panik. Kalau di Jawa dia kabur, dia pingsan di tempat kayaknya. ya, museum negara, museum juga sih.
Itu benar-benar cuma museum itu cuma ya sedetail itu memang. Dan ternyata di sana itu ini ya, banyak dari berbagai negara ya. Kayak semacam budaya-budayanya itu ada di museum itu. Iya, Gitu, kayak jadi dikemas. luar masuknya Iya. budaya itu dijelasin juga dalam museum itu. Terus di situ juga ada dipajang ini baju Jepang. tradisional bukan India, terus Cina, Oh iya. terus masyarakat Melayu Melayu asli. asli. Iya. Ada lagi yang satu, tapi aku lupa. Nggak Yang ingat. segede itu Ada ya? 4 ya. Suku yang ada di Malaysia. Iya. Ya. Iya, gitu. Di suku itu. Setelah keluar dari museum itu Kita sholat. Ada yang sholat, Ada ada yang yang masih sholat. nunggu di atas, terus pas Sholatnya waktu ini keluar. kenapa aku bilang artis museum karena dia main enggrang guys. Oh. Dan main enggrangnya itu sampai kayak benar-benar maupun turis maupun warga asing yang datang Semua mata tertuju pada Tertuju. Bilal gitu. mulai perhatian kepada Mas Bilal, guys. Atlet enggrang banget. Apa enggrang kalau di bahasa Malaysia? Ini kaki setan. Kaki setan. Jadi Oh, di situ- enggau. 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 Lucu Iya. banget. Jadi mereka apa ya? menganalogikan ya. Iya, dan visualisasinya ya. Soalnya kita nggak napak di tanah gitu ya, jadi kayak setan. Jadi Masjid? ada yang tanya kan, kok bisa ya? Soalnya kan saya memang benar-benar dari desa ya. Wah. Jadi bisa main egrang dulu. Kepake berarti Iya. ability-nya di sana kepake banget. Betul. Harusnya sampai masjid kamu enggrangan aja. Sampai sholat. Gak usah ikut bis ya. Gak usah ikut bis. Padahal jauh. Lompat-lompat aja gitu di atas enggrang sampai masjid. Lalu dia pokoknya museum negara tuh insight kecil ternyata kayak wah ini tuh ternyata di negara kita juga ada gitu. Habis ke museum negara, Ke masjid. masjid. Masjid negara. masjid Masjid negara. negara. Itu bilang pakai engrangan di situ. Enggak. Biar cuma kayak enggak. Masjid negara tuh kalau aku sendiri ya, aku malah mengingatkan aku ke Masjid Al Jabar yang di Bandung karena benar-benar mirip Oh, guys. belum pernah sih. Segitiga gitu. Biru. Banyak Iya. kolam-kolamnya gitu ya. Iya, banyak kolam. Biru-biru tuh. Tempat wudhunya besar sekali. Gede. Dan di sana ada salah satu penjaga yang ramah sekali nyapa kita. Itu ternyata beliau juga bisa bahasa Indonesia dan pernah sempat ke Jawa dulu itu. Dan di sana kalau ingin ada turis ingin berkunjung itu kita turisnya tidak diperbolehkan pakai celana pendek di sana. Jadi kemarin itu ada salah satu turis yang tidak diperkenankan masuk karena tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Yang dalam. pakai tudung itu Iya, ya. betul. Di sana tuh respectful banget gitu kan. Itu berarti sama kayak Masjid Putrajaya. Iya, Kan kita bakal iya. ceritain juga Masjid Putrajaya, Iya, tungguin. Mungkin oke, masjid sih ya udah sih ya masjid oke. Iya. Lanjut ke Ke Aduh. Ih, Bukit Bintang dia udah nggak sabar dia Dede. cerita Bukit Bintang. Bintang. Gak ada apa sih sebenarnya. Oh, ada apa-apa Sendiri ya. sih? Maksudnya kan tadi ada apa nih? Jadi gini, buat kalian yang kayak Bukit Bintang tuh pasti pernah dengar Bukit Bintang. Bukit Bintang tuh kayak spot hitsnya di Kuala Lumpur gitu loh guys. Jadi bener-bener yang kayak Tokyo Street gitu Iya, mungkin ya. bener. Jadi yang kayak rame Search di banget. TikTok di Most Iconic juga Bukit Bintang The tuh most pasti iconic masuk. pavilion. Kalau di Surabaya itu kayak jalan tunjukkan gitu ya, ramai sekali. Iya. Itu lebih. Tapi Kalau lebih rame lebih lagi. lebih modern juga gitu kan. Karena tengah kota. Tapi Mas kota meskipun- banget dan gede meskipun banget. scroll itu lampu merah tuh masih kayak Tetap tertib. tertib. Jadi orang waktunya jalan, waktunya berhenti. Iya Berhenti. berarti. Mostly cari makan, terus Iya, kayak dan barang-barang di mall. Kami kuliner gitu first ya. time nyoba nasi kandar. Di situ di Bukit Bintang Iya. itu enak banget. Gimana Kak Fafa? Ininya nasi kandar pertama. nasi kandar waktu pertama cobanya di dalam mall. Oh. Beda ya. Waktu itu aku sendiri ngikutin Tamam karena dia FOMO beli barang. Akhirnya aku ngikutin dia beli barang dulu. Beli barang apa tuh? Adidas. Dia beli tas Tit. dan akhirnya kita ketinggalan rombongan. Cari-cari udah keluar dan nggak ketemu jalannya. Kita cari makan di dalam. Dan Itu waktu di Bukit Bintang. Iya, kita nyoba makanan ini ya, nasi kandar yang salah satu yang tertua di sana ya. Oh, Salah iya. satu brand yang tertua lah Beda, di situ. beda. Beda yang dari Mas Wafa. Oh, jadi Namanya beda apa? tempat tapi sama Iya. nasi kandar. Namanya nasi kandar Hawija. Hawija. Kalau Mas Papa apa namanya? Boleh. nggak tahu. Gini deh, kalian Itu banyak banget yang Iya sih, kalau di kalian mall. deskripsiin rasanya dari yang di Bukit Bintang sama yang di dalam mall. Oke.
Gimana? Yang di dalam mall? Yang di dalam mall Sama nggak? Kayak yang di luar? Lauknya apa? Iya, ngambil lauk apa? waktu itu ngambilnya daging sih. Daging. Dan kalau secara harga kemarin 15.000. Mirip lah ya. Iya. Sama. Kebetulan saya nyoba di Bukit Bintang ya, salah satu brand yang tertua itu. Saya paling mahal di antara yang lain. Situ kami makan 4 orang. Saya sendiri pesen sotong viral yang Wow. Herma itu pesen ayam goreng yang Bilal ya, pesen ayam madu dan Hafaz pesen sotong. Sotong gulai Berapa? lah kan. Nah, berapa? Kalau saya pribadi 35 ringgit. Oh. 100 lebih ya, 100 lebih. Jauh banget Karena- perbandingannya. Mungkin kayaknya kalau bisa disimpulkan kalau mau nyoba aja mungkin oke Iya. lah ya yang 16 ringgit. Tapi kalau yang benar-benar kayak wah mau nyoba banget gitu, Ya karena Yang saya bisa kira tuh makan di, gitu. di menunya itu tidak segitu, Tidak kadang segitu. ditimbang tergantung ukurannya. Oke. Iya, ditimbang ya kayaknya. Iya ditimbang. Jadi sebenarnya ukuran. sesuai Beda. apa yang kita pesen sih guys, mau Betul. apa. Kalau aku ayam bawang tuh 16. 16 Hmm. juga. Ayam bawang, ayam merah gitu. Aku ayam madu 16 juga. Tapi Dapat segini ya. Iya. Segini. Overall makanan yang kita santap itu nasi kandar worth it sih sebenarnya, terus gitu ya. Enak ya. Memenuhi ekspektasi kita Kangen. lah ya. Iya kangen lah sekarang. Pengen cari di Indonesia. Masih pada. Sayangnya di Surabaya nggak ada. Kalau ada komen. Kalau saya di Jakarta sama Bandung adanya. Wes. Surabaya ya ada spill. tapi kayak aku enjoy banget sih selama di Bukit Bintang tuh karena mungkin rame ya walaupun kayak agak ya parno gitu kan kayak rame cuman kayak enjoy banget dan ada apa namanya kayak musisi jalanan gitu loh itu bikin hidup banget gitu kan. Oke lanjut hari selanjutnya berarti hari apa nih? Jumat. Kelima Kita ke ya, UKM ya. Udah, Kita ke UKM. Apa tuh UKM tadi? Universitas Kebangsaan Kebangsaan Malaysia. Malaysia. Wah, apa tuh guys yang bisa diambil dari UKM visitnya? luas banget, Aha. berhektar-hektar, Oh. gitu sih. Dan katanya kan kalau mau satu gedung ke gedung itu harus pakai bis guys. Oh iya, benar, Karena benar. saking jauhnya dan pasti bakal capek. Banyak monyet. Iya. Banyak Oh iya, monyet. banyak monyet. Gila banyak banget monyetnya. Sama ya kayak di tengah hutan gitu. Iya, dan kita kalau ingin pindah fakultas tuh kita pakai bis di sana. Iya. Kurang lebih ada 9 katanya di sana. 9 rute. Iya. Wow, jadi kayak mini city gitu ya berarti ya. Dan kita nggak kalau ingin apa-apa nggak perlu keluar kampus, jadi semuanya sudah tersedia di sana. Market juga, kafe. Kita juga ikutan nostalgia Pak Wahyu dulu guys Oh, waktu jadi iya. mahasiswa. Benar. Kantinnya di mana? Di Sebenarnya kurang lama ya waktu di UKM tuh ya. Kayak kita belum sempat benar-benar muter-muter. Oh yang bikin kaget tuh ada spot game guys. Oh iya, 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 iya. Dan ada auto reset iPhone. Oh iya Apple. bener. Kayak di kampus mana lagi ada store iPhone gitu. Dan mahasiswanya Kayak boleh fancy menjadi banget, foto. fancy banget. Oh ya bisa. Iya, Wah. mahasiswanya diskon, dapat diskon kan. Oh, Dan bener? khusus mahasiswa yang perlu itu. Iya. 700 ringgit. UKM guys. UKM. UKM. Dan fun fact-nya katanya Pak Wahyu yang pernah kuliah di sana, biaya master di sana atau S2 di sana tuh mirip dengan kuliah di UKM. Oh. UKM. Iya, masternya UKM mirip katanya. Dan jurusannya di sana lebih spesifik beda sama kita gitu. Gitu. UKM ini terlama Tua, ya? tua ya? Tua. Ketua. Makanya bangunannya kita lihat kayak struktur-struktur bangunan tua gitu, bata-bata gitu. Terus habis dari UKM kita kemana lagi ya? Kita ke Ini kilang coklat. Oh iya, tapi nggak iya, boleh iya. sebut merek. Nanti editor marah. Sebelum ke sana ada sesuatu yang bikin emosi. itu Mahfud hilang. Ketika kalian dalam program, tolong dipegang teman-temannya, jangan sampai hilang. Bukan cuma tolong dibawa ya, tolong remind ke diri kita sendiri aja untuk selalu ikut Jangan sampai rombongan, hilang. guys. Apalagi di negara orang. Hilang. Apalagi yang namanya Mahfud. Untung bilangnya daerah kampus ya, bukan daerah luar. kita udah pada naik bis, dia masih di kampus. bingung. Aduh, Sampai Ini Pak Wahyu gimana, ini gimana? ngejar loh. Tapi dia sangat menghibur kita selama seminggu. Tepuk tangan buat Selamat. Memberi warna lah ya, memberi warna. Warna Khususnya lah. untuk Mas Wahyu dan Mas Tamam Ya, ya. dengan kehilangannya itu. benar sama Mahfud juga dengan kehilangannya kita jadi wah mana Mahfud kita jadi kayak ya Pelajaran awalnya ya? lemas jadi kayak aduh, kita kehilangan teman. Kita kehilangan Kita teman. juga jadi lebih aware ke diri sendiri ya. Iya. Untuk hati-hati. Kehilangan teman tuh kita rasakan setelahnya, hari besoknya karena kita udah pulang. Kita say goodbye. Jadi pagi itu kita ke Putrajaya sebelum kita pulang. Jadi flight kita tuh alhamdulillah sore ya. Putrajaya itu apa sih?
Apa tuh Putrajaya? Putrajaya. Pusat pemerintahan. Pusat Iya. pemerintahan. Jadi ada dua, ada Hmm. pusat kota, ada pusat pemerintahan. jadi Nah, beda, pusat guys. pemerintahnya di Malaysia itu di Putrajaya. Putrajaya. Di khusus Gitu. administrasi negara tuh disatuin di sana semua. Hmm. Tapi untungnya kita tuh datang di weekend, guys. Jadi sepi. Sepi. Ha-ha. Justru katanya tuh rame-ramenya Memang tuh di dijadikan. weekend. Mm-mm. Tapi kayak waktu kita kemarin kesana tuh lucky banget karena lagi sepi lenggang kangkung gitu. iya. Karena lagi cuti mungkin ya. Oh iya, cuti benar-benar, sekolah benar. saat- Weekend. selama 1 Lucu banget di minggu. Putrajaya tuh. Kayak pink-pink semua gitu masjidnya. Nah, ini Ini relate bagus. relate sama Oh. yang diomongin sama Iya. Mas Marsha tadi karena mereka tuh Amat sangat respectful. ha-ha. Jadi kalau aku lihat sistemnya di Malaysia, apalagi kan mereka kan amat sangat menghormati budaya, terutama Islam gitu kan. Nah, jadi kayak kalau di Indonesia biasanya ada turis-turis nggak pakai kerudung atau yang kayak Iya. gimana masuk masjid itu kan masih kadang dibiarin gitu Iya, kan. ha-ha. Karena kayak kalau kita lebih ke kayak ya udah bebas karena memang bukan non muslim. toleransi lah. Iya. Tapi kalau di Malaysia itu mereka membatasi sebagaimana mungkin kayak enak di kamu, enak di aku aja. Jadi turis-turis yang kayak Chinese atau mungkin di luar Chinese juga yang kurang bukan menutup, ya nggak Yang menutup pakaiannya aurat. minim lah Emang ya. nggak Ah, pakai dalam kayak kita, dalam gitu. ajaran Islam tidak menutup aurat itu kayak dikasih kayak jubah gitu. Iya. Sewangan. Iya, oh itu Iya. sewa ya. Sewangan. Jadi kayak lihat mereka tuh lucu banget nggak sih Lucu, sebenarnya, kayak Harry Potter. merah-merah gitu kayak Harry Potter. Jadi kayak mereka tetap welcome sama turis-turis, tetap respect, tapi turis-turisnya juga keren-keren banget mau Iya. respect juga. Saling menghargai lah ya. Saling menghargai banget di sana tuh. Masya Allah. Harusnya kita sholat juga ya di sana, tapi kita cuma Pagi. 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 Nah, kita mengejar waktu flight. Mhm. Nah, ada yang makan es krim durian? Enggak. Enggak, enak. Saya. Tapi ternyata duriannya Musang King kan. Tapi Ah. ternyata sama aja ya durian-durian. Tidak, itu cuma branding mereka, marketing mereka yang selalu oke. Tapi itu berapa ringgit? Berapa tuh harganya? RM20. Wow. Segede apa tuh? Lebih mahal daripada nasi kandar. Iya. Segede ini. Oh, gede banget sih. Oke gede sih. banget. Dan aku Nice sempat info. ngicipin itu ternyata enak sekali guys. Enak tuh, Papa. Enak sekali. Enak, cuman Ya Biasa biasa. aja. ya sama kayak durian yang ada di Indonesia juga. Aku juga sempat ngeliat si es durian waktu di Museum Negara sama Mas Herman, cuma enggak deh. Yang mendingan kapan-kapan aja. Kita juga ke mall terbesar di IOI. Dan aku main ice skating. Itu tau nggak tujuan aku kenapa pengen banget main ice skating? Kenapa? Kenapa? Aku tuh nggak pernah main ice skating. Cuman kenapa waktu itu kayak aku bener-bener pengen karena waktu aku baca itu dia itu the biggest ice ring in Malaysia. Oh. Jadi bener-bener yang kayak ring es terbesar gitu. Besar. Dan sebenarnya mungkin di Surabaya ada juga ya, tapi kan seasonal dan kayaknya nggak segede itu. Jadi kayak pertama kali aku pengen nyoba dan ternyata jatuh sih. As a beginners tuh udah wajar kah ya? Tapi amat sangat recommended karena nggak semahal itu juga, mungkin teman-teman bisa 35 ya? experience 45 I think 45 ringgit. 45. Tapi emang aku lihatnya kayak gede. Gede banget. Dan tau nggak yang masih bahas respectful, mereka tuh ya bener-bener sama beginner. Kan aku kan kayak jatuh gitu. Iya. Kena pukul terus orang gitu kan. Itu mereka tuh bener-bener yang kayak iya nggak apa-apa. Terus bahkan ada anak kecil, aku bener-bener nggak bisa dan aku hopeless. Terus aku minta ajarin dia, diajarin dong. Oh. Jadi bener-bener kayak se-welcome itu gitu. Nggak ngetawain aku loh. Kalau ada kakak di situ pasti aku diketawain sama kakak. Jadi kita Pasti tak ajarin lah. Oh gitu. Soalnya dia atlet. Oh iya bener juga ya. keren Ya, tapi sekali Papa. itu emang di situ pernah dibuat lomba ice skating juga. Wow, keren banget kan. Makin nyaman sih di sana. Kita mencar sih ya seperti itu karena kita benar-benar Mhm. mau apa sih? Enjoy lah sebagai last day kita. Ada yang makan, ada yang shopping. Kayaknya bukan last day lagi deh, last hour gitu. Iya. Last hour. Ada yang memaksimalkan oleh-oleh, yang masih kurang dibanyak-banyakin lagi. Saya guys. Saya juga kayaknya. Terus Aku juga. Oh iya Mas Mahfud tuh wah beli brand yang wah banget belinya. Siapa? Mas Mahfud. Wah. Iya. Dia mencoba Korean style. Jauh-jauh ke Malaysia coba Iya, Korean Korean style. style. Tapi rumornya katanya lebih murah ya yang di sana. Oh. Makanya dia beli Mahfud ini. Benar-benar. Tergantung sih ya. Memanfaatkan situasi dan Tergantung. Pokoknya Store pesannya ya. aku kalau beli ya khususnya apalagi di mall tuh cek dulu guys rupiahnya berapa. Dikonversikan ya. Iya, sebelum udah kebeli baru tahu kalap gitu harganya. kan. Karena kayak di ringgit Malaysia kayak kecil gitu, begitu dipindah ke rupiah kayak Kayak sesak napas guys. Sesak ya napas. udah sih, terus habis itu kita pulang, sedih banget. Iya, sedih Tapi sekali. kayak shout out tuh teman-teman UPNM nemenin kita sampai bandara. Benar. Betul. Makasih banyak banget banget. gitu. Yang bikin berkesan tuh karena mereka ya Mereka. sebenarnya.
yang Karena bikin itu berkesan bener-bener mereka? royal, loyal segala macam. Sabar juga. Friendly, sabar. Maaf teman-teman UPNM. Terus menghadapi maaf, kita-kita ya. Meskipun Thank you waktu so kita much. ke bandara tidak bisa mendampingi semuanya yang Hmm. mereka Iya. ini karena ada halangan ya, ada ujian dan lain sebagainya itu. Yang bikin gamon tuh sebenarnya mereka sih kalau aku Iya. rasa tuh. Kadang kita mereka yang bener-bener terlalu excited, Iya. terus kita kemana-mana, terus mereka benar-benar bisa menyeimbangkan kita gitu loh. Sabar lah. Ngomongin masalah gamon, kita dari satu-satu nih. Apa banget yang bikin gamon? Tahu nggak kalau aku tanya diri aku sendiri apa yang bikin gamon selain teman-teman UPNN itu apa? Ya kita waktu di hotel. Oh iya. Jadi kita di hotel tuh bener-bener kamarnya tuh kayak satu lorong tuh kamar kita bener. semua. Jadi kayak bener-bener kita ngerasa kita Kita nggak lupa. deket-deket satu sama Lupa lain gitu loh. Ceritain kita jadi di malam terakhir itu kita dibeliin Sate sate kacang. kajang. Sate kajang. Aku Sama yang nyoba. Sama Pak Wahyu dan Pak Bukan, Zaki. Tom Yam. Tom Yam. Sama sate kajang sama Pak Wahyu. Dibeliin Pak Wahyu dan Pak Zaki. Kita dibeliin dosen guys. Dibeliin dosen. Jadi kita ngumpul di sana Hmm. semua, packing kita mau makan. Apa Iya. nih Indah yang bikin gamon? Banyak sih, hampir semuanya kayaknya ya. Hmm. Dari kitanya sendiri, dari UPNM, dari kulturnya sana juga pengen balik lagi. Karena kan kita nggak pernah nemu itu di Indonesia ya. Something new gitu. Bilal apa yang bikin gamon? Ini sih kebersamaannya kita. Oh. Iya kan, jadi kan selama seminggu itu kita membangun Bener-bener deket chemistry, ya, bonding. benar-benar deket. Terus kemudian lihat dari teman-teman UPNM sabar banget kepada kita ya. Bener-bener kayak Sangat all out mengayomi. gitu, bener-bener all out gitu. Jadi ya respectful buat teman-teman Oke. UPNM. Tepuk tangan dong. Gimana? Kalau saya sendiri sih yang bikin kangen ya waktu open house. Karena pokoknya hotel Jelasin dulu kamar dong, saya open tuh house tuh apa sih? Open house tuh apa sih? pintu kita selalu terbuka untuk semua orang. Jadi Iya. FYI guys, kita sebagai tetangganya dia yang kamarnya itu di tengah-tengah lorong dan kamar aku sama Indah tuh di depan kamar dia tuh nggak kamar yang nggak pernah tertutup, Iya. selalu terbuka. Sampai jam 3 malam itu kita masih terbuka dan podcast. Dan mereka tuh saking gabutnya jam 11 malam tuh kayak nyari temen gitu loh, ngetokin kamar orang satu-satu gitu disuruh bangun. Kayak agak menyedihkan sih sebenarnya. Iya. Sama Herma ya itu. Herma yang notok-notok. Aku ada videonya. Kalau Lanjut. dari sesi Oh, kalau dari sesi yang Belum. lain sih makanan dan suasananya sih. oh Iya, makan. Makanannya sih. Kalau aku mungkin lebih kangen secara personal Oh. sama Tamam dan Mahfud sih. Oh, Nice. masih dipikir. Iya, cuman kan Oh. Karena itu, intensitas untuk ketemunya Iya, juga betul. berkurang. Bonding ya, bonding Iya. menjadi Berarti harus best berangkat ya. lagi nggak sih? Amin. Amin, amin. Selama seminggu di sana itu hampir setiap hari itu Tamam dan Mahfud itu ngajak ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Deep talk ya. Iya, jadi Justru kayak hal-hal kecilnya gitu yang bikin kayak nggak bisa move on. yang bikin kangen lagi Mahfud hilang. Berarti ada baiknya Mahfud hilang Ada tuh kayak baiknya. suatu Karena experience. kita nggak bakal nemu Hiburan. Mahfud hilang di kampus. Karena dia udah Memang tahu. ya bel banget ya Mahfud ya. Beluk-beluk Winsa dia paham. Ini UPNM sama UPN kan. Kayaknya dia mulai memahami di sana dengan cara hilang gitu. Dia tuh explore, makanya dia hilang gitu kan. Kayak Dora kan, Dora tuh hilang-hilang terus karena dia explore. Simpelnya cara explore kita dengan kamu tuh berbeda Iya. guys. Dia tuh langsung maju sendiri explore gitu. Bisa dicontoh sebenarnya dia berani Jadi sendiri. itu emang dibilang sama Kak Mahfud kan, kenapa dia sering hilang karena dia udah kebiasaan explore sendiri gitu. Jadi tanpa dia sadar meskipun dalam rombongan ujung-ujungnya dia ya berbeda lagi. Gak punya rombongan gitu tiba-tiba. Apakah Mahfud membuat Alisa gamon juga? Wah, Atau Alisa gamonnya apa nih? Gini, sebenarnya ada sih gamon sama Mahfud, cuma aku gamonnya di sana di first kita acara, yaitu di yang nari-nari Oh joget-joget iya. gitu. Kan Oh bener. keren banget aku di sana, nggak nyangka kalau ternyata teman-teman di UPNM itu juga nyiapin perform Iya, buat benar, kita benar, juga. benar. Itu teman-teman tuh kayak asik sekali di situ. Itu Semeriah yang itu ya. Makanya jadi Semeriah akrab itu. banget gitu kan. Kita. Langsung Bener. ngeblend. Langsung nge-mix. Banget sih. Pelajaran apa nih guys yang kalian benar-benar ingat selama di UPNM? Tapi kayaknya pastinya nggak jauh-jauh dari bonding gitu-gitu ya. Bener-bener yang kayak respect one to Bonding, another. respect, Respect, gitu sih. bonding. Kalau kita welcome sama orang, orang juga pasti akan welcome sama kita. Terus Gitu-gitu. kita kayak memperbaiki cara belajarnya kita ya. Hmm. Apalagi kita kan sempat sit in jadi kayak oh kayak gini. Jadi
nemu cara belajar baru Oh, iya, gitu. benar. Cara memahami yang baru. Banyak Menarik sih. banget nggak sih? Hampir sekarang kayaknya kita masih belum move on. Belum move Nggak on. tahu nih kalau Siapa itu yang aku move on? ya, Aku, belum aku move belum on. move on. Eh, jujur. sama Saya sama move sama on. sama. Kayaknya semuanya deh. Semuanya. Ini di antara belum move on apa kurang ya? Kurang. Kurang. Kita aja ngerasa kurang, apalagi Visiptarians yang ngedengerin cerita kita sejauh ini pasti kan penasaran banget. Terus gimana cara daftarnya? Cara kita bisa sampai ikut, bisa sampai mendapatkan semua pengalaman-pengalaman yang indah-indah ini. Caranya kita harus cek info-info yang Ya di-share benar. sama Pertama Visip. adalah being update ya guys. Iya. Jadi kayak Media Visip. info-info apa? media Visip. Enggak, Visip dong. Visip Winsa. Visipwinsa.official itu adalah kayak jendela utama kalian dalam mendapatkan informasi-informasi yang seputar Visip Winsa. Nah, terus abis itu timelinenya waktu itu kita gimana ya? Seminggu doang. Iya, seminggu Dan sebelum pendaftaran. Ada setelah flyer. waktu diumumin itu langsung wawancara ya. Iya. Jadi benar-benar cuma Ada pendaftaran. Kita ngisi Google Form gitu kan. Iya. apa Jadi aja kayak tuh di Google Formnya? Google Formnya ya cuman kayak alasan gitu sih sebenarnya. Motivation Sama letter surat ya? izin. Surat izin juga. Iya, motivation. Paspor Sebenarnya- juga bila punya. Iya, bila punya. Santai-santai aja sih, maksudnya nggak yang Izin sampai orang tua, CV dan terus parah motivation gitu. letter gitu ya. Terus Sedikit. langsung diinterview sama Di-interview. sekprodi dan Iya. kaprodi masing-masing. Terus berangkat. Betul. Sedikit tips and trick Ah, aja. Benar. Untuk ini untuk teman-teman yang mau daftar untuk International Student Mobility, jadi disiapkan dulu paspornya, jadi jangan Oh, sampai iya, benar. dadak. Untuk lebih baik ya, lebih Iya, baiknya. lebih Jadi baiknya. ketika ternyata alhamdulillah lulus, nggak kegopoh-gopoh. Betul. Iya. Nah, ini yang orang lain tuh juga kayak sering banget kayak aku mau iya kalau lolos Iya. aku bikin paspor iya kalau lolos. Kalau enggak gimana, guys? Kalian sekarang di era yang amat sangat globalisasi ini kalian harus wajib punya paspor dulu. Betul. Dan paspor itu kadaluarsanya tuh 10 tahun. Iya. Jadi Baru, bener-bener guys. yang kayak dan itu buat manifesting gitu loh, kayak Benar. pasti suatu saat itu Iya. akan kepake dalam 10 tahun Ke depan. ke depan tuh We pasti never akan know ya. kita Kita nggak nggak tahu. tahu. Iya. Karena gini, kalau kalian mikir yang kayak nggak punya paspor nih, terus habis itu yang kayak ya mau daftar tapi aku nggak punya paspor, entar aja deh, kalian makin akan kurang bersemangat sih kalau menurut Iya. aku daftar. Tapi ketika kalian udah punya paspor, itu akan menambah semangat kalian untuk dapat program-program internasional lagi. Betul. Jadi gitu, jadi please update, terus punya paspor. Prepare yourself lah ya. Prepare yourself lah, Kita gitu akan intinya. merasa satu langkah lebih ready gitu kalau ada sudah paspor. Jadi Lanjut tips and triknya apa lagi tuh? Apalagi? Udah sih. Ada tips and trick lagi. mempersiapkan diri sih untuk mahasiswa calon mahasiswa yang ingin masuk ke Winsa, ke Visip. Kalian bisa siapin Iya, dari betul. sekarang. Iya. Dari sebelum PBAK. Ayo bikin paspor sekarang. Never Dan- underestimate Winsa ya. Ya betul, karena program internasional kita ini banyak Keren sekali. keren banget. Kayak cerita podcast 1 jam tuh nggak cukup, Iya harusnya betul. 1 hari. Kayaknya kita harus lanjut part-part berikutnya. Apa kita ngobrol lagi di belakang? Menarik. 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 Terus apa lagi, ada tips nggak? Tips and trick lagi? Dari aku, itu sih kalau emang kita udah ada niatan buat mengikuti program-program seperti ini, kita harus menanamkan mindset kita bahwa itu tuh negeri orang dan sebagainya. Kita harus lebih disiplin. Iya benar-benar. Kita harus lebih Menghargai waktu. menghargai waktu Gue gitu. itu attitude-nya kita juga ya. Dan juga karena beda-beda negara juga beda kultur gitu. Dan juga apa ya? Mungkin yang biasanya introvert kita bolehlah mengerahkan Nge-push. sedikit ya. Sebenarnya kita kan gitu kan. Tapi sebenarnya introvert itu nggak semua Iya. orang benar-benar introvert, kayak perlu dipancing aja kan. Iya. Iya kan? Diajak ngobrol. Iya. Iya kan? Iya. Ini orang-orang introvert ini guys. Apalagi kita di sana belajar hal baru guys, jadi perlu adaptasi yang lebih lah. Interaktif lah ya, harus benar-benar interaktif. Kalau karena nggak kayak gitu kapan percuma. lagi ya? Iya Nggak benar, gitu, kalau kapan nggak gitu lagi? kapan lagi. Being interactive is very very important. Terus juga kontributif. Jadi jangan cuman, kalau menurut aku sih dari niat ya. Jadi bukan walaupun cerita kita seneng-seneng seru-seru semuanya, tapi juga niat kalau apa yang kita lakuin itu memang untuk kontribusi ke diri sendiri, kontribusi ke kampus, ke fakultas, ke program studi, ke lingkungan yang kita temui nanti, ke teman-teman yang lain yang ada di sana gitu. Jadi benar-benar yang kayak bermanfaat. Jangan cuma niat ini kayak ke luar negerinya itu emang yang menyenangkan banget gitu, tapi kayak experience-nya itu lebih berharga lagi daripada tiket internasional. Jangan kalian. malu lah ya untuk sharing ya. Oh ya benar. Terus kayak bisa mungkin kalau ada adik Calon-calon siap kan? Mahasiswa. mungkin yang semester yang kayak Indah juga kan, mungkin tahun depan kan juga ada semester 2, terus ada camaba Jangan kita. apa ya, jangan
apa ya, minder gitu ya. Jangan minder. Catch up aja kakak-kakaknya yang ada di sini atau kakak-kakak yang kalian tahu ikut International Visip Student Mobility, itu please di catch up karena kita bakal seneng banget ngebantuin kalian dan cerita-cerita, Betul. ngasih tips. Kita terbuka buat kalian guys. Kita open, se-open itu loh, open kak, open. Open. Open kan? Open. Kayaknya nggak cukup ya emang ya ngobrolin cuman 1 jam tuh ya. Nggak cukup. Nggak cukup. Tapi ada nggak yang mau disampaikan lagi? Tambahan, Kak Fafa? Mungkin untuk kalau yang mau ikut International Student The next Mobility, ya. mungkin juga bisa dipersiapkan dari skill bahasanya juga sih. Hmm. Jadi kan Oh iya. kemarin banyak kesusahannya itu ketika kita berusaha ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi mereka juga nggak bisa. Sedangkan mereka pakai bahasa-bahasa yang Campuran. Campur Iya, Inggris campur. gitu. Mix ya. iya, jadi agak bingungnya di situ. Justru Jadi, kayak bahasa Melayu sama bahasa Iya, Indonesia agak ada gap gitu kan, ada jadi kayak perbedaannya, agak... jadi kita Sus. juga bingung. Iya, justru saking miripnya tuh justru membuat kita bingung. Bingung. Antara pembicaraan kita tuh justru bingung gitu. Iya, Karena iya, saking iya, miripnya iya. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Tapi alhamdulillah loh dengan adanya program ini kita itu dari Visip yang fasilitasi kita kayak gini tuh kita walaupun ada misal yang sering-sering mengikuti program-program internasional kan dari HI dan sebagainya. Nah dari program ini dari prodi seperti ilmu politik kemudian sosiologi kita jadi lebih percaya diri buat kita dibukain kesempatan juga buat bisa ikut program seperti ini walaupun kita nggak terlalu menggeluti bidang-bidang bahasa internasional seperti itu. gitu-gitu Dan ya. fun fact-nya ternyata juga prodi ilmu politik dan sosiologi juga ternyata lebih banyak. Mereka ngambil kuota 7, sedangkan HI itu 6. Jadi buat kalian yang merasa mungkin apa ya, Mungkin, kurang gitu ya, ya jangan kurang percaya berhenti diri gitu, ini loh Rata guys buktinya sebenarnya. gitu. rata benar. Kalau aku sih lebih nangkep ke kayak dengan adanya program ini, itu kita kalau di kampus itu let's be honest kayak kita tuh ngelompok sosiologi, sosiologi sendiri, ilpol sendiri, HI sendiri. Tapi dengan adanya kayak gini kita tuh bisa kayak kenal antar prodi dan kayak bisa Betul. deket, bisa akrab, terus bisa belajar dari satu sama lain. Kayak misal waktu di introduction international relations tuh aku tanya ke Marsika, ini dari sisi sosiologi apa nih yang bisa kamu ambil, terus kayak ini gini. Jadi bener-bener yang kayak membuka keakraban antar prodi gitu banget. Keren banget pokoknya. Visip Winsa. Visip. Oke, ini kalau nggak diakhiri kayaknya nggak akan berakhir. Editornya udah melotot ya di belakang kamera. Sekarang dia senyum-senyum. Iya, jadi kayak mungkin udah itu aja ya. Tungguin cerita-cerita menarik lainnya. Dan atau jangan lupa mungkin- kalau mungkin mau bertanya, kita selalu open. bukan cuma kita ya, banyak lah ya. Ada 20 ya? Ya, Ada 20 orang. Dan oke, itu aja. Jangan lupa kepoin konten-konten menarik lainnya di YouTube Visip Winsa dan di Instagram kita di visipwinsa.official. Dah ya, udah itu aja Dan ya. juga mungkin kalau mau ya Instagram kita sendiri. Nanti di komen aja Iya. di description box mungkin ya Pak Editor. Ya, boleh katanya, boleh guys. Kalau nggak boleh ntar kita komen sendiri Instagram kita. Follow gitu. Gitu. Kan akrab kan kita, Iya. open kan kita. Udah gitu aja. Oke, jadi kayak aku Nadia. Saya Marcelino. Ulang. Urut aja deh, urut. Oke, Dari aku Om Indah. Om Pimpa. Dari Iya. Dari Indah dulu. Oke, aku Indah. Aku Bilal. Aku Marcelino. Aku Nadia. Apa? Aku Alisa. Sampai ketemu di konten yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Visitarian.